بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية بهذه الجلسة الذكرى النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين نهدي لهم الفاتحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jamaah Masjid Segaf yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik hidayah oleh Allah duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Seorang hamba Allah ketika mereka memasuki rumah Allah memiliki namanya adab, tata cara dan lain sebagainya, maka tidak keluar dari rumah Allah kecuali hajatnya diijabah semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan saya akan membawakan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini waqala al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, inna masyakilan nas kullaha nasyi'atun an ghaflatin aw jahlin wa la ilaja laha illa binuril ilmi wa dzikir. Sesungguhnya masalah yang terjadi oleh manusia ini setiap saat, setiap waktu pastilah terkena namanya masalah. Muncul masalah tersebut tidak lain dan tidak bukan an ghaflatin au jahlin, dikarenakan kelalaian dan kebodohan. Wala ilaja laha, tidak ada obat dari permasalahan tersebut illa binuril ilmi, kecuali dengan cahaya ilmu dan zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba terkena satu masalah, hamba tersebut memiliki namanya cahaya ilmu di dalam hatinya, atau dia al-mudawamah, mulazamah, berzikir kepada Allah, maka mereka istilahnya menghadapi masalah tersebut dengan tenang, dengan enak. Maka dikatakan oleh para ulama, annal ilma min asbabi sarhi sadr, sungguhnya ilmu ini menyebabkan hati seorang hamba itu lapang. Wa qala fa innahu yasrah sadra wa yuwasi'ahu wa yakunu awsa minad dunya. Ketika seorang hamba memiliki ilmu, maka hatinya lapang, diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga luasnya bisa lebih luas daripada dunia. Jadi tenang menghadapi satu permasalahan,
mereka tenang karena mereka tahu tempat kembalinya semuanya tidak lain dan tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ini dipermudah oleh Allah di akhir-akhir zaman ini untuk menuntut namanya ilmu, belajar ilmu agama khususnya yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wasin, apa itu sin? Iklimun ba'idun, tempat yang jauh, min ab'adil mawadi' wa qalilun minan nas alladhi yasilu ilaihi li bu'dihi, dan sedikit dari manusia sampai ke sana. Maka kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW, tuntutlah ilmu sampai di satu tempat yang mana manusia tidak sampai ke sana. Fa idza wajaba 'alal muslim, kalau seorang muslim itu diwajibkan ayatul ilma, menuntut namanya ilmu. Wa in kana fi hadal mahal bait, kalau di tempat jauh aja kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menuntut ilmu, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Gimana ndak wajib kalau kita ini dekat oleh para ulama, dekat dengan para asatid. Wala yulhiquhu fi talabihi katsirun mu'nah wala kabirun masyaqah. Sedikit biaya yang dikeluarkan, kesulitannya juga sedikit, maka wajib sekali kita duduk dengan mereka, bertanya masalah urusan agama dan lain sebagainya. Dan termasuk tata cara adab seorang itu belajar, ketika mereka belajar itu harus namanya ditulis. Katakan oleh para ulama, ma kutibal qar ma hufidal far, setiap yang ditulis itu langgeng, kalau yang dihafal lupa. Kita duduk bainal maghrib wal isya pada malam hari ini, kita hanya sekedar mendengarkan, itu sudah bagus. Apalagi kita bawa catatan, diambil faedahnya satu persatu, ditaruh di rumah kita, itu salah satu faedah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dikatakan di sini di dalam kalam Habib Salim yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, ma min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki yamutu, yang meninggal dunia, wa yatruku warakatan minal ilm, dan meninggalkan satu sobekan dari ilmu yang dia peroleh. Ngaji, catat, meninggal dunia, kita meninggalkan catatan ilmu tersebut, illa taqumu tilkal warakah sitran bainahu wa bainan nar. Tidaklah catatan sobekan kertas yang ditulis dengan fadilah ilmu tersebut kecuali penghalang kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ila banallahu lahu bikulli harfin maktubun fi tilkal warakah madinah fil jannah ausa minad dunya sab'a marrat. Dan Allah Subhanahu wa taala membangunkan setiap huruf yang kita tulis dari faedah ilmu yang kita tulis, satu hurufnya Madinah, satu kota, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ausa minad dunya sab'a marrat, yang lebih luas daripada dunia 7 kali lipat. Jadi hanya nulis, termasuk adabnya seorang santri, seorang murid, seorang mustami'in. Mereka ketika menuntut ilmu bukan hanya sekedar mendengar, tapi menulis faedahnya, dan kelak bisa menjadi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, sekarang kita sudah paham tata caranya, adabnya dalam kita menuntut ilmu. Sekarang kita masuk di sini, hakku Rasulullah SAW ala ummati, haknya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Hak yang harus kita penuhi yang pertama adalah hakullah, haknya Allah. Yang kedua adalah haknya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini dikatakan oleh Hebzen, i'lam anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummati a'dhamul hukuk. Ketahuilah, sungguhnya hak Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya itu paling agungnya hak. Famin haqqi sallallahu alaihi wasallam alaihim, dari haknya Nabi yang kita akan sebutkan, yang pertama al-mutaba'atu li sunnatih, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thamrah buahnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalian dicintai Allah dan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta sama Allah itu harus ada bukti. Buktinya apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar mengaku semua orang bisa. Tapi kalau mengaku harus ada bukti dan buktinya dikerjakan, maka dosa kita diampuni oleh Allah dan cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-mutamassik," orang yang berpegang, "bi sunnati," dengan sunnahku, "inda fasadi ummati," ketika umatku telah rusak, "lahu ajru syahid," maka satu sunnah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal mati syahid. Satu sunnah kita kerjakan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Satu sunnah itu diganjar meninggal mati syahid. Karunia yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani," barang siapa seorang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, barang siapa seorang yang mencintai aku, kata Nabi, maka orang tersebut bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama mengatakan qadru qurbil insan minal habib sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'ati. Kadar dekatnya seorang hamba Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirinya gimana? Kadar pengikutannya kepada Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi mi'ah fil mi'ah 100%, berarti Nabi Muhammad SAW juga dekat dengan kita 100%. Tapi kalau kita hanya sedikit, kita luangkan waktu kita hanya sedikit buat mengikuti Nabi, kadar dekatnya sama Nabi ya seperti itu. Dan kita harus namanya faham, orang mengerjakan sunnah Nabi ada namanya ganjaran akhirat jelas. Dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang mengerjakan sunnah Nabi, di situ ada karunia atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Contoh kecil. Dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah, "Man wadaba," barang siapa seorang yang istiqomah, "ala lubsin ni'al," ketika dia memakai sandalnya, "bil yumna," dengan kanan terlebih dahulu, "wa khal'iha bil yusra," dan melepasnya kaki kiri dulu baru kanan, "amina min maradil basur," maka dia diberi Allah Subhanahu wa taala keamanan dari penyakit ambeien. Jadi kalau kita istiqomah pakai sandal kanan baru kiri, nyopotnya kiri dulu baru kanan, istiqomah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kepada kita penyakit ambeien. Di sini dikatakan juga, "Anna man wadaba," ini dinukil dari kitab Hayatul Hayawan ya, juz 3. "Anna man wadaba," barang siapa seorang yang istiqomah, "alal bada'ati fi lubsin ni'al bil yamin," memakai sandal kanan dulu kemudian kiri, "wa khal'i bil yasar," kemudian menyopotnya kiri dulu baru kanan, "amina min waja'it tihal," maka dia diberi sama Allah Subhanahu wa taala terbebas dari penyakit limpa. Nah, limpa sini. Bayangkan, hanya pakai sandal, ngelepas sandal. Ada fadilah besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala di situ. Ada banyak sunnah-sunnah Nabi kalau kita tulis satu persatu, semuanya mengandung fadilah di dunia sampai akhirat. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, kalau orang mengerjakan namanya sunnah fajar. Sunnah fajar kita tahu, raqatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih afdol daripada, lebih baik daripada dunia seisinya.
ada tata cara tersendiri ketika kita mengerjakan sholat sunnah fajar ini. Di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah, kemudian Alam Nasrah. Di rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Fil. Dikatakan, inna min mandawama alaihima, barang siapa seorang mendawamkan sholat sunnah fajar dengan surat tadi, la yara syarran dzalikal yawm aslan, maka di hari itu dia tidak melihat keburukan kepada dirinya. Ada lagi, man sholahuma bi alam wa alam lam yusibahu dzalikal yawm alam, barang siapa seorang mengerjakan sholat sunnah fajar dengan surat tadi, maka dia tidak terkena penyakit, celaka dan keburukan yang lain. Kata orang sekarang ini dekengane pusat kalau ini. Nabi Muhammad SAW langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngerjakan sunnah Nabi di situ mengandung fadilah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh namanya meremehkan. Satu sunnah kita remehkan, tidak mengerjakan dan lain sebagainya. Contoh, ada satu orang, anna rojulan ankara ba'dul fuqara. Ada satu orang laki-laki mengingkari seorang yang fakir. Sunnah Nabi itu kalau makan pakai tangan, cuci dulu, kemudian setelah makan tuh jari-jarinya dijilat. Lah ada satu orang laki-laki mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa ini? Hal seperti ini nih bukan adabnya makan dan lain sebagainya. Pokoknya ingkar, istihanah, meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fanamar rajul walam yastaikid illa wa asabi'uhu mafsulah. Ketika dia tidur, bangun-bangun, jarinya ini semuanya terputus. Jadi kita tidak boleh meremehkan sunnah Nabi, walaupun itu hal kecil, itu tidak boleh. Ada satu orang, ini diceritakan oleh Habib Salim ya. Ada satu orang dia minum air di sungai. Minum. Nah, sungainya jauh jaraknya. Kemudian orang ini ketika minum air bersin. Berucap, kalau kita bersin sunnah berucap alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dia berucap alhamdulillah. Suaranya alhamdulillah ini dibawa angin sampai ke ujung sungai yang sana. Nah, didengar satu orang yang baru minum. Waduh, alhamdulillah dia bersin nih. Suara bersin dan suara alhamdulillahnya kedengar. Kemudian orang yang sana jalan ke pinggir pantai, ada kapal di situ, diberi namanya uang 2 dirham, entarkan aku ke pinggir pantai sana, pinggir sungai sana, diantar. Ketemu sama orang yang bersin, berucap yarhamukallah. Rela-rela nyebrang cuma untuk mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian orang ini jalan, naik kapal lagi, ada suara hatif berucap tuba liman istarol jannah bidirhamin. Sungguh beruntung orang yang membeli surga dengan 2 dirham. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi harus tahu tata cara dari bangun tidur sampai kita tidur, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini kemudian termasuk salah satu juga ada bersin, ada nguap. Kalau menguap ini biasanya sunnah Nabi Muhammad SAW disunnahkan untuk menutup mulut. Kalau orang nguap itu mulutnya buka, disunnahkan untuk menutup. Nah, disunnahkan untuk menutup. Kata Habib Salim tuh, kalau nutupnya mulut ketika nguap itu pakai namanya telapak tangan kanan, dohernya sama doher kiri. Jangan telapak yang kiri. Kenapa? Karena ini buat istinja. Jadi pakainya ini sama ini. Nah, terus ada satu orang dia berpikir, pemikir. Buat apa orang nguap ini kok harus ditutup-tutup? Biar lepaskan. Apa istilahnya, sampai keluar kata ah dan lain sebagainya. Biar keluar anginnya semuanya. Mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pulang, ternyata rahangnya ini ya, meleset. Oh, kalau ini meleset, datang ke rumah sakit diobati, itu sakitnya bukan main. Kemudian selesai berobat, datang sama seorang ustadz bertanya, ustadz gimana ini Ustadz?
kita ini kok kena sakit rahang, geser dan lain sebagainya. Itu akibat engkau meremehkan sunnah Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi hal kecil, tapi jangan anggap kecil. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menganggap hal kebaikan itu kecil sehingga kita meninggalkan itu. Jangan. Di situ ada ridhonya Allah. Di dalam kalam Habib Ahmad bin Umar Bismi itu dikatakan ada seorang ibu-ibu setiap hari sodakoh, beri makan. Tiba saatnya di pagi hari mau beri makan, tidak ada orang, diberikan keledai kecil, dimasih makan. Selang berapa waktu, tahun, dia meninggal dunia, dimandii. Ketika dimandii jenazahnya, mayitnya ibunya ini tersenyum. Yang mandikan heran, ini kenapa ini amalannya? Orang dulu kalau hal itu baik dicari. Amalannya apa sih ini orang ini bisa meninggal dalam keadaan tersenyum? Kalau orang sekarang enggak, aibnya orang yang dicari. Beda. Kemudian dia mimpi di malam harinya, ternyata ibunya ini ketika wafat, semua amalnya dari balik sampai dia wafat ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertama kali yang diterima adalah pemberian makan sama hewan ini. Jadi kita tidak boleh ngeremehkan hal kecil, itu tidak bisa. Jangan. Kita kerjakan. Mungkin di situ mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa min haqi sallallahu alaihi wasallam, dari haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kamalul mahabbah wal mawaddah lahu, sempurnanya rasa cinta kepada Nabi. Di dalam hati ini cintanya sangat sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai Nabi Muhammad SAW min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, anaknya, wa nasi ajmain, dan manusia semuanya. Lebih dicintai Nabi Muhammad SAW dari selainnya. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini lamma hadaratul wafah, ketika Sayyidina Bilal ini dalam keadaan sakaratul maut, orang meninggal tuh sakitnya 70 tebasan pedang, sakit. Dakhala alaihi ba'dun minan nas, manusia datang berbondong-bondong tilik sama Sayyidina Bilal. Fara'ahu, kemudian orang laki-laki ini melihat Bilal bin Rabah dalam keadaan tersenyum, wa huwa fi ghayati minal farah, dalam keadaan gembira yang sangat, padahal mau meninggal. Siapa yang berani orang mau meninggal dalam keadaan tersenyum gembira? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Faqila lahu, maka ditanya Sayyidina Bilal nih, ya Bilal, kaifa tafrahu anta fi hadzal hal? Wahai Sayyidina Bilal, kenapa engkau ini dalam keadaan gembira, seneng, sedangkan engkau ini dalam keadaan sakaratul maut? Kenapa wahai Sayyidina Bilal? Dijawab sama Bilal, jawaban seorang pecinta. Kaifa la afrah? Gimana aku tidak bahagia? Wa ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah, karena sebentar lagi aku wafat, bakal bertemu Nabiku Muhammad SAW dan para sahabatku yang lain. Pecinta. Jadi dalam hatinya itu Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat namanya Maula Rasulillah, Thauban. Sudah kita tidak asing sama Maula Rasulillah ini, Thauban. Cintanya sangat sama Nabi Muhammad SAW. Wa kana sadidul hub lahu wa qalilu sabr anhu. Sangat cinta sama Nabi dan sedikit sabar. Fa'atahu dzata yaum wa qad taghayyar launahu wa nakhila jismahu. Pernah suatu saat Sayyidina Thauban ini datang sama Nabi dalam keadaan wajahnya ini pucat, tubuhnya dalam keadaan kurus. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Thauban, ada apa gerangan? Kok dalam keadaan sakit toh? Kok seperti ini? Dijawab, ya Rasulullah, aku ini tidak dalam keadaan sakit. Saya ini ya Rasulullah, ketika tidak melihatmu,
aku dirundung namanya rindu. Kalau tidak melihatmu aku ini murung ya Rasulullah. Sampai aku melihatmu ya Rasulullah, saya murungnya itu hilang karena melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus aku berpikir ya Rasulullah, besok di akhirat engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pastilah di surga yang paling tertinggi. Sedangkan kayak saya ini Maula Rasulillah Thauban, orang biasa, sahabat Nabi tapi gabir besar ya. Sahabat Nabi itu tidak ada yang biasa, semuanya tinggi derajatnya di sisi Allah ya, semuanya tinggi. Dalam Kasifah itu sebutkan kalau ada seorang, apa definisi sahabat itu apa? Bertemu Nabi walaupun sesaat itu sudah dihitung sahabat, walaupun tidak melihat itu sudah dihitung sahabat. Tapi kalau tabiin, definisi tabiin, orang yang melihat para sahabat itu harus lama, tidak bisa sebentar. Karena cahaya kenabian itu ada dalam hati Nabi Muhammad SAW, memancar di hatinya para sahabat yang lain. Nah, ini cinta sangat. Ya, gimana ya Rasulullah, tidak ketemu sama engkau ya Rasulullah. Maka turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa seorang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina, mereka bersama orang-orang an'amallahu alaihim minan nabiyyin, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para anbiya. Jadi kalau kita pengen besok di surga bersama Nabi Agung Muhammad SAW, ya taat sama Allah, taat sama Nabi, insyaallah kita di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dilihat ada satu sahabat namanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far ini pada satu perang beliau ini wafat. Di tubuhnya itu ada 73 tombak, pedang, pukulan, luka, ada 73. Kemudian Nabi Muhammad SAW lagi duduk dengan para sahabatnya yang lain. Farofa'a ra'sahu ila sama. Kemudian Nabi mengangkatkan wajahnya ini ke langit. Faqala wa'alaikumussalam warahmatullah. Nabi berucap wa'alaikumussalam warahmatullah. Faqala an-nas ya Rasulullah, apa yang engkau kerjakan ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, sahabatmu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sekarang terbang nih, mau ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mau dimasukkan surga yang dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati surganya Allah, tapi minta izin dengan para malaikat untuk melihat wajah agung Nabi Muhammad SAW. Karena istimewa ya, cinta sama Nabi itu kalau sudah mendarah semuanya itu ya Allah hebat, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kayak Habib Ali bin Muhammad, cintanya sama Nabi luar biasa. Nah gitu ya. Kemudian kalau orang cinta, amal itu harus dilandasi dengan rasa cinta. Tidak bisa seorang beramal ibadah tapi tidak dilandasi dengan rasa cinta, itu tidak bisa. Di sini ada, saya ambil dari kitab Sulukul Asasiyah. Sini katakan ada satu orang namanya Dzul Khuwaisirah. Wa huwa rajul alladzi qama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzul Khuwaisirah ini saat itu ada di zaman Nabi. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, kemudian Dzul Khuwaisirah ini mengatakan kepada Nabi. Dzul Khuwaisirah ini ciri-cirinya setiap hari puasa sampai tubuhnya kurus, malam selalu sholat tahajud, lisannya selalu basah dengan Al-Quran, tapi di dalam hatinya kosong cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, Dzul Khuwaisirah ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Ya Muhammad bin Abdillah, berlakulah adil engkau wahai Nabi Muhammad SAW." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Waihak ya rajul, celaka wahai orang laki-laki. Illam a'dil fama ya'dil. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang lebih adil daripada saya?" Wajahnya Nabi memerah.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sayakunu lihada ashabun, kelak Dzul Khuwaisirah ini punya namanya pengikut. Tahkiruna sholatakum inda sholatihim, sholat kalian kalah dengan sholat mereka, mereka hebat sholatnya. Wasiyamakum inda siyamihim, puasanya mereka juga hebat, kita kalah. Senin, Kemis puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Sub, dan puasa Daud dan lain sebagainya. Tapi yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakihim, ketika mereka membaca Al-Quran, cahaya Al-Quran itu cuma sampai sini, tenggorokan. Kemudian wayamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah, keimanannya itu lebih cepat lepas daripada anak panah yang lepas dari busur panahnya. Tergantung tebelnya uang seberapa, tergantung ABC tawaran. Jadi ini ada seperti Dzul Khuwaisirah, di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya getol. Jadi harus namanya cinta lebih dahulu. Siapa kenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, kemudian kita baru beramal. Atau beramal diiringi dengan kita memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa min haqqi Sallallahu Alaihi Wasallam alaihim, termasuk haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ta'dimuhu wa tauqiruh, mengagungkan Nabi. Haknya Nabi itu diagungkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala kita untuk mengagungkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Inna arsalnaka syahidan." Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Wa mubasyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulih, supaya engkau kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Lanjutannya, wa tu'aziruhu wa tuwakiruh, dan agungkan Nabi dan hormati Nabi. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan di sini fata'dimuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'dimillah. Barang siapa seorang mengagungkan Nabi, berarti dia mengagungkan Allah. Barang siapa seorang taat kepada Nabi, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa seorang yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengagungan ini kepada Nabi. Apa pengagungan? Ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita membaca namanya bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tidak jadi masalah, tapi wujud pengagungan kita itu adalah hak Nabi Muhammad SAW pakai lafadz Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikatakan oleh para ulama, wa iyyaka an tatruka latfal siyadah, hati-hati jangan sampai engkau meninggalkan lafadz Sayyidina. Fa fiha sirrun, di dalamnya itu ada rahasia dari Allah, yadhar liman lazama hadil ibadah, yang mana rahasia ini diberikan bagi orang yang selalu mengagungkan Nabi dengan lafadz Sayyidina Muhammad. Ada rahasia tersendiri di situ. Sekarang orang ini menganggap di luar sana ayah ibu Nabi seperti ini dan lain sebagainya. Wah, hati-hati, lisan ini kata Imam Haddad, jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil tapi dosanya besar. Ada orang yang mengatakan ayah ibu Nabi ini di neraka, meninggal dalam keadaan syirik. Hati-hati, kata Hibzan di sini, wala syakka anna dzalika mimma yasu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kata-kata tersebut bisa menyakiti hati Nabi. Wa yu'dhihi wa ida'uhu sallallahu alaihi wasallam haramun, menyakiti Nabi hukumnya haram. Bal fa'ilhu mal'unun bin nasil Qur'an, orang yang menyakiti hati Nabi dikatakan mal'unun, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala dengan nas Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, innalladzina yu'dunallaha wa rasulah, sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, maka Allah melaknat orang tersebut di dunia sampai di akhirat. Hati-hati. Jadi wujud ta'zim kita kepada Nabi Muhammad SAW
Salah satunya memakai namanya lafadz Sayyidina Muhammad. Kemudian dikatakan di sini, coba kita lihat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu pengagungannya sama Nabi hebat luar biasa. Kalau Nabi wudu, air wudu itu tidak jatuh ke tanah, diambili oleh para sahabat yang lain, diusapkan ke wajahnya. Sahabat yang tidak dapat air wudunya Nabi, ngambil wajah sahabat yang lain, diusapkan wajahnya sebagai wujud tabarruk, ngambil berkah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang harus faham pengagungan kepada Nabi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, wa min haqqi sallallahu alaihi wasallam, dari haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-iktsaru minas salati wa salami alaihi, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. Kalau ini sudah masyhur ya, banyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya orang baik apa? Solawat. Ciri-cirinya ahlu sunnah wal jamaah apa? Solawat. Orang banyak solawat di masa tuanya terhindar dari penyakit pikun. Orang banyak solawat. Nah, di sini ada dua hadis. Ya, Habib Umar di dalam kitabnya itu ada dua hadis Nabi Muhammad SAW yang menarik. Satu hadis mengatakan, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Sungguhnya orang yang paling utama besok di hari kiamat orang yang paling banyak bersolawat. Itu satu hadisnya. Yang kedua hadisnya, inna min ahabbikum ilayya, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan kelak dekat sama aku Nabi Muhammad SAW, minni majlisan yaumal qiyamah, di hari kiamat, ahasinukum akhlaqon, orang yang budi pekertinya baik. Yang pertama, yang dekat sama Nabi orang banyak sholawat. Hadis yang kedua, orang yang dekat sama Nabi dan dicintai Nabi orang budi pekerti dan akhlaknya baik. Nah ini gimana ini? Siapa yang dekat sama Nabi? Orang yang banyak akhlaknya atau orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Habib Umar mengatakan, wa fihima isyaratun. Di dalam dua hadis ini ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Illa anna husnal khuluq murtabitun bi kathrati sholati ala Rasulillah. Orang yang budi pekertinya baik punya ikatan yang kuat dengan sholawat kepada Nabi. Faman kana aktsara sholatan, barang siapa seorang yang sholawatnya ini banyak, kana ahsana khuluqan, maka orang tersebut budi pekertinya juga baik. Orang banyak sholawat bisa dipastikan budi pekertinya baik, akhlaknya baik. Li'annahu yunawwiru wa yutahhiru bisolati ala Muhammad. Sungguhnya sholawat ini bisa memberi cahaya dan bisa membersihkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu ahsana khuluqan, tidaklah orang punya budi pekerti yang baik illa man kana aktsara ta'allukan bi janabil habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang tersebut punya namanya ikatan yang kuat ya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi harus banyak sholawat. Kelihatan orang yang tidak sholawat tuh budi pekertinya buruk, akhlaknya jelek. Ya, sama orang tua berani. Ada satu di daerah Sukoharjo sana, saya jalan-jalan, ada satu orang tua wafat, anaknya suruh mendoakan dan lain sebagainya, sembunyi, tidak mau. Kemudian ketika orang tuanya jenazahnya sudah masuk liang lahat, orang saudara-saudaranya pulang, dia berucap, jatah warisanku mana ini? Doakan orang tua tidak mau, tapi kalau urusan uang selalu terdepan. Jadi bisa diketahui ya. Jadi banyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akhlak kita menjadi bagus. Dan kalau orang sering bersolawat kepada Nabi, di dalam hatinya ini ada sifat namanya senang sama Nabi, rindu, cinta. Kalau cinta, rindu sudah mendarah semuanya, wah itu nanti dapat sesuatu yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mosok kita kalah sama batang kayu yang dilendeti Nabi ketika Nabi Muhammad SAW khutbah. Sehingga katakan nih, pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW yastanidu ilaihi idza khotoba.
ketika Nabi berkhutbah lendetan sama mimbar. Mimbarnya masih biasa. Kemudian para sahabat yang lain melihat mimbarnya Nabi biasa, diberikan yang terbagus, dibuatkan yang bagus, mimbar yang lama ditaruh di depan masjid. Ketika Nabi memberi namanya nasihat, kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar dengan para sahabat yang lain ada yang menangis, teriak-teriak. Nabi mendengar, para sahabat semuanya mendengar. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, fanazala ilaihi Rasulullah SAW faltazamahu fasakat. Kemudian Nabi turun di mimbarnya, dihampiri mimbarnya, anak kecil tuh dipuk-puk. Ayo diam. Semua sahabat dengar nih tangisannya semuanya. Nabi datang dipuk-puk. Diam, jangan nangis. Kemudian diam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang tanganku ada di genggamannya, Allah Subhanahu wa taala. Laulam altazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah hazanan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku ndak datang, tak puk-puk ini ya mimbarnya ini, mimbar ini bakal nangis sedih terus sampai yaumil qiyamah karena berpisah dengan aku nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayu, benda mati, ditinggal sama Nabi punya rasa rindu, apalagi kita yang diberi sama Allah hati, akal, maka kita lebih cintai Nabi Muhammad SAW dan rindui Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mencintai dan merindui Nabi, mudah-mudahan cinta kita dan rindu kita dibalas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga anak turun kita semuanya dicintai, dirindui Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita, Nabi Muhammad SAW ridho kepada kita, guru kita, orang tua kita ridho kepada kita, dan kelak kita di surga bersama junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW di surga Firdaus al-A'la fi jiwaril bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu. الفاتحة بقبول الجبال وصل الأحوال ظاهرا وباطنا إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذريته رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله بالمتصدقين عليه والقائمين بحقوق من السابقين واللاحقين مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ومن كان في سابق حاضرا معنا بهذا المجلس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والآخرة. نسأل الكريم يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع رزقنا من غير تعب ولا مشقة مع لطف وعافية والصحة والسلام والتوفيق والهداية، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتم عند الموت بعد طول العمر في الطاعة ورضاه في خير والعافية والسلامة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي وسلم ربي عليه عد الحبي والصحب عدادة الصحب والحمد في البدء والتناهي والحمد.